Halo, perkenalkan nama saya Clarista Ratak dari kelas 12 MIA A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang elektrokimia dan juga induksi elektromagnetik yang berhubungan dengan listrik pada mobil, yaitu pada aki dan alternator mobil. Ilmu elektrokimia mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Dalam reaksi ini melibatkan sel elektroda yang terdiri dari anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda yaitu tempat terjadinya oksidasi, dan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi. Komponen sel elektroda lainnya adalah elektrolit yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Terdapat dua sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel galvani, yang kedua adalah sel elektrolisis. Pada sel volta atau galvani, reaksi redoks yang terjadi berlangsung secara spontan, sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi tidak berlangsung secara spontan, sehingga membutuhkan energi listrik untuk berlangsungnya reaksi redoks. Seperti yang sudah kita ketahui, sel volta disebut juga sel galvani. Nama ini diambil dari ilmuwan yang menggagas sel elektrokimia ini, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit, anoda, dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan tersebut. Sebagai contoh, pada anoda kita menggunakan logam seng atau Zn pada larutan seng sulfat atau ZnSO4. Dan pada katoda kita gunakan logam tembaga Cu pada larutan tembaga sulfat atau CuSO4. Dalam larutan ZnSO4 akan terurai menjadi ion Zn2+ dan SO4 2-, sedangkan pada CuSO4 terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda adalah Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Dari pelepasan elektron dalam reaksi ini, dapat kita ketahui bahwa reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan dalam proses oksidasi di anoda lalu menuju ke katoda yang kemudian ditangkap oleh ion Cu2+ sehingga pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu yang merupakan reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anoda dan katoda, kemudian dapat kita jumlahkan. Elektron di ruas kiri dan kanan karena sama jumlahnya dapat kita hilangkan, sehingga didapatkan reaksi selnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Susunan sel volta ini dapat dituliskan dalam bentuk diagram sel volta dengan mengikuti kaidah berikut ini. Tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase antar komponen-komponen dengan fase berbeda, sedangkan tanda 2 garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan 2,5 sel. Pada contoh ini, diagramnya dapat dituliskan seperti berikut. Zn, Zn2+, Cu2+, lalu Cu. Arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda. Hal ini disebut dengan potensial sel. Potensial sel dilambangkan dengan E-sel. Jika potensial sel ini diukur pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dengan konsentrasi larutan 1 molar, maka potensial sel ini disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Katode adalah elektroda yang memiliki nilai E0 lebih besar, sedangkan anode memiliki nilai E0 lebih kecil.
Sehingga secara matematis dapat dituliskan E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi oleh E0 anode. Jika potensial sel bernilai positif, itu berarti reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Potensial elektroda standar di sini mengacu pada potensial reaksi reduksi dari suatu zat. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan potensial elektroda standarnya, maka akan didapatkan suatu deret kereaktifan logam yang biasa disebut deret volta. Dalam deret volta, semakin ke kiri sifat reduktor semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi, dan E0 yang dimiliki logam semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka sifat oksidatornya semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami reduksi, dan E0 yang dimiliki logam semakin besar. Sel elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Hal ini juga berlaku diaplikasikan pada pengisian ulang aki atau baterai lainnya. Sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda serta larutan elektrolit. Katoda di kutub negatif sedangkan anoda di kutub positif. Hal ini berbeda halnya pada sel volta. Pada sel elektrolisis juga di katoda terjadi reduksi dan di anoda terjadi oksidasi. Hal ini sama halnya dengan yang terjadi pada sel volta. Pada proses perubahan energi ini, reaksi berlangsung tidak spontan. Dan contoh larutan elektrolit adalah K2SO4, NaCl, CuSO4, ZnCl2, dan NaNO3. Pertama, katoda dihubungkan pada kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Kemudian, sumber arus listrik memompa elektron ke katoda yang lalu ditangkap oleh kation, sehingga pada permukaan katoda terjadi reaksi reduksi pada kation. Pada saat yang sama, anion melepaskan elektron sehingga terjadi reaksi oksidasi di anoda. Elektron yang dilepaskan menuju sumber arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi elektrolisis berlangsung kompleks, karena reaksi ini dapat terjadi pada kation, anion, air, ataupun elektrodanya sendiri. Reaksi elektrolisis yang berlangsung di katoda. Pada katoda, reaksi elektrolisis bergantung pada jenis kationnya. Pertama, kation logam aktif untuk golongan 1A kecuali hidrogen, 2A, dan aluminium 3+, dan Mn2+, berwujud larutan, maka yang mengalami reduksi adalah air, dengan persamaan 2H2O liquid ditambah 2 elektron, menghasilkan gas oksigen dan 2 OH- aqueous. Kedua, kation lain atau kation logam aktif yang berwujud lelehan atau leburan, maka yang mengalami reduksi adalah kation tersebut. Contohnya, Na plus liquid tambah elektron menghasilkan Na solid. Reaksi elektrolisis yang berlangsung di anoda. Pada anoda, reaksi elektrolisis bergantung pada anoda dan anion. Anoda ada dua jenis, yaitu anoda inert dan tidak inert. Anoda inert yaitu elektroda pada anoda tidak terlibat dalam reaksi oksidasi. Jadi yang bereaksi pada anoda inert hanya anion saja. Pada anoda tidak inert, yang mengalami oksidasi adalah anoda tersebut. Pertama, anoda inert. Yang termasuk anoda inert adalah platina, karbon, dan emas. Anion yang bereaksi ada beberapa ketentuan, yaitu anion sisa asam oksi seperti SO4 2-, NO3-, PO4
3- dan CO3 2-. Maka yang mengalami oksidasi adalah air. Dengan persamaan reaksi berikut. Kemudian ada anion sisa asam lain, seperti OH- atau O2-. Maka yang mengalami oksidasi adalah anion tersebut. Contohnya larutan O2O2- aquos menjadi gas oksigen dan 4 elektron. Selanjutnya adalah anoda tidak inert. Contohnya adalah logam Cu, Ag, dan Pb. Dengan persamaan reaksi berikut, logam Cu menghasilkan larutan ion Cu2+ dan 2 elektron. Sekarang kita masuk pada komponen aki. Komponen aki yang pertama adalah kotak baterai. Kotak baterai berfungsi untuk melindungi komponen di dalamnya yang lain. Kemudian ada plat baterai. Plat baterai merupakan paduan timah dan terbagi menjadi 2, yaitu plat positif dan plat negatif. Lalu ada tutup baterai yang untuk menutupi lubang ventilasi dan tempat kedudukan untuk terminal baterai. Kemudian terdapat penyekat atau separator yang berfungsi untuk memisahkan plat negatif dan plat positif, dan juga untuk menutup pori-pori yang memungkinkan larutan elektrolit pada baterai untuk melaluinya. Lalu ada sel yang terdiri dari plat positif dan plat negatif tersebut. Sel ini dihubungkan secara dalam rangkaian seri pada aki, lalu dibantu dengan penghubung dan pemisah sel. Penghubung dan pemisah sel ini yang membantu sel agar dapat dirangkaikan secara seri dan dapat berfungsi dengan baik. Lalu terdapat larutan elektrolit yang merupakan gabungan dari H2O dan juga asam sulfat atau H2SO4, yang dalam mobil sendiri di dalam aki nanti mereka akan bereaksi dengan bahan aktif dari plat, dan kandungan yang ada kadar air sekitar 64% dan 36% sisanya merupakan asam sulfat. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, tiap sel berisikan plat positif dan plat negatif. Pada plat positif terkandung oksid timah coklat atau PbO2, sedangkan pada plat negatif mengandung timah atau Pb. Plat-plat ditempatkan pada batang penghubung, kemudian terdapat pemisah atau separator yang menjadi isolasi di antara plat itu, dibuat agar baterai asid mudah beredar di sekeliling plat. Bila ketiga unsur kimia ini berinteraksi, muncullah arus listrik, sehingga singkatnya H2SO4 memiliki peran penting sebagai sumber listrik atau tenaga agar aki dapat menghasilkan listrik. Dari hasil reaksi yang terjadi pada aki tentu akan menghasilkan listrik, namun akan tercipta juga adanya endapan sel-sel aki. Semakin lama endapan tersebut, maka makin menumpuk dan air dalam aki akan semakin surut. Kadar keasaman pada aki akan beralih menjadi tawar, sehingga sel-sel yang terdapat pada aki tak bersentuhan lagi dengan air aki. Oleh sebab itu, tegangan beserta arus listrik aki akan menurun. Berikut ini adalah gambaran kejadian siklus yang terus berulang dari tahap pertama aki penuh, kemudian dalam penggunaan aki sampai aki kosong, kemudian aki dalam pengisian ulang sampai kembali lagi pada kondisi di mana aki menjadi penuh semula. Berikut ini adalah penulisan reaksi kimia yang terjadi dalam aki. Seperti yang kita ketahui, aki dalam kendaraan, khususnya pada kendaraan mobil sesuai pembahasan kita kali ini, perlu diisi ulang. Selain aki, kita seharusnya sudah sering mendengar dengan yang namanya alternator atau dinamo ampere. Alternator adalah alat yang membangkitkan listrik pada mobil sekaligus berfungsi untuk mengisi ulang aki. Cara kerja dasar dari alternator adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yaitu mengubah putaran mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan prinsip kerja elektromagnetik. Alternator menggunakan prinsip
perubahan sudut antara medan magnet dengan arah normal bidang kumparan untuk menghasilkan GGL induksi yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang kita perlu mengetahui dulu bagian-bagian penting dalam alternator tersebut. Yang pertama ada regulator. Regulator berfungsi untuk mengatur voltase untuk memberi batasan agar arus listrik yang disuplai alternator ke aki tidak melewati batas overcharge. Kemudian ada rectifier atau biasa disebut dengan dioda. Rectifier atau rangkaian dioda adalah komponen untuk mengubah arus AC menjadi arus DC atau direct current. Dioda diperlukan karena arus output dari stator coil masih bersifat AC atau arus bolak-balik, sementara jenis arus listrik pada mobil menggunakan arus searah. Kemudian kita masuk pada rotor coil. Rotor coil adalah bagian yang berputar di dalam alternator dan memutar puli. Rotor bertindak sebagai elektromagnet yang berputar. Kemudian, yang bagian di luar rotor terdapat stator. Stator adalah cincin besi yang berisi beberapa gulungan kawat di sekitarnya. Bagian dari stator berfungsi sebagai badan alternator dan menciptakan arus listrik saat dibuat medan magnet pada rotor coil. Kemudian terdapat bearing yang berfungsi untuk membantu mendukung putaran poros rotor, sehingga tanpa bearing maka poros bisa lebih keras dan berat. Kemudian ada puli yang menerima putaran input dari mesin. Sekarang kita sudah tahu hal-hal penting dari alternator. Sekarang kita masuk pada konsep fisika yang digunakan alternator untuk menghasilkan arus listrik. Alternator menerapkan konsep induksi elektromagnetik seperti yang sempat saya sebutkan sebelumnya. Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu pengantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet atau flux. Jadi, kira-kira di mana nih hubungannya sama GGL? Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Gaya gerak listrik atau GGL yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi, sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Dan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik bisa menggunakan galvanometer. Berikut ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi besarnya GGL. Yang pertama adalah banyaknya lilitan kumparan, kedua kecepatan keluar masuknya magnet dari kumparan, yang ketiga adalah kuat magnet batang yang digunakan untuk dikeluar masukkan. Namun kali ini kita akan fokus pada GGL induksi akibat perubahan sudut, karena hal tersebut yang diterapkan pada alternator mobil untuk menghasilkan listrik melalui putaran pada rotor coil. Jadi, saat terjadi perubahan sudut, maka jumlah flux akan berubah sehingga sesuai prinsip awalnya, jika terjadi perubahan flux, maka terjadi pula GGL menghasilkan juga GGL induksi.
Berikut ini adalah penurunan rumusnya. Jadi pertama, flux diganti menjadi B kali A kali cos theta sesuai rumusnya. Kemudian, untuk tetanya sendiri dapat diganti dengan omega dikali T karena pergerakan sudut menggunakan kecepatan sudut terhadap waktu. Kemudian terjadi proses turunan dari omega dikali T, sehingga yang turun hanya omega. Lalu turunan selanjutnya adalah turunan dari cos, yaitu min sin. Sehingga dengan begitu ketika min bertemu min, maka menjadi plus. Sehingga sampai pada step ini diketahui rumus untuk GGL induksi di setiap saat, diketahui rumus GGL induksi untuk setiap saat atau waktu. Kemudian ada juga GGL induksi maksimum, yaitu GGL induksi maksimum berarti nilai sin-nya harus sama dengan 1, berarti nilai theta harus 90 derajat. Sehingga yang tersisa hanya N kali B kali A kali omega. Sekarang yang terakhir saya akan menjelaskan prinsip kerja dari alternator. Jadi pertama, field coil atau rotor coil mendapat arus listrik dari aki atau baterai, sehingga pada rotor coil timbul medan magnet. Bila alternator diputar oleh mesin, maka medan magnet pada rotor coil akan memotong gulungan konduktor pada stator coil. Akibatnya akan muncul arus listrik pada stator coil. Tegangan bolak-balik yang keluar dari stator coil kemudian disearahkan menjadi direct current oleh rectifier atau diode sehingga menjadi arus searah. Ya, itu dia. Arus ini akan mengalir ke dalam IC regulator agar tegangan yang dihasilkan bisa tetap stabil di kisaran 14,2 volt dan tetap bisa mengisi listrik di aki mobil. Proses penstabilan tegangan listrik dilakukan oleh IC regulator adalah dengan memanfaatkan dioda Zener sebagai pemutus dan penghubung tegangan di IC regulator. Ketika dioda Zener dalam posisi on mengalirkan listrik, maka arus listrik yang mengalir ke rotor coil terputus. Efeknya tidak ada medan magnet sehingga stator berhenti menghasilkan arus listrik. Terhentinya arus listrik dari stator coil akan menyebabkan tegangan yang menuju dioda Zener menjadi berkurang. Akibatnya dioda Zener kembali menjadi off, berarti listrik tidak mengalir. Hal ini akan membuat listrik menuju rotor coil kembali, lalu mengalir sehingga kembali terjadi medan magnet di rotor coil dan membuat stator coil menghasilkan arus listrik kembali. Begitulah seterusnya proses pengaturan tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator akan terus berulang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Dadah!